Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendar Aryadi. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 9 Garut. Saya mengampu mata pelajaran produktif di jurusan Teknik Elektronika Industri untuk mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Pada kali ini saya ingin membahas tentang beberapa permasalahan yang saya temukan di kelas, yaitu bahwa beberapa dari anak SMK, dan jika dipresentasikan sekitar hampir 60% yang ada di kelas yang saya ampu, anak-anak itu kurang bisa belajar untuk public speaking dan bahkan kurang percaya diri dalam menyampaikan sebuah ide atau gagasan atau pendapat ketika berada di sebuah forum. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan yang agak kritikal bagi kami pandang, karena seorang siswa yang apalagi di SMK yang selanjutnya mereka akan menjadi seorang pencari pekerja atau seorang karyawan, yang mana ketika di tempat bekerja kita perlu sebuah public speaking yang bagus sehingga kita bisa bekerja secara team group, secara working group, atau bekerja secara grup, bekerja sebagai tim, yang mana kita harus cakap dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu beberapa permasalahan yang ditemukan ketika di sekolah, terutama di kelas saya di Teknik Elektronika Industri SMK 9 Garut. Walaupun tidak semuanya ya, karena memang ini tidak mengeneralisir, cuman kalau dipresentasikan memang lebih banyak yang masih kurang pede, kurang percaya diri, dan kurang cakap dalam berkomunikasi. Nah, kemudian solusi apa yang dilakukan oleh saya ketika permasalahan ini ditemukan, yaitu pada pembelajaran di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronik, sebuah metode atau model pembelajaran kita akan menekankan atau hampir 40% materi dari yang disampaikan itu selain PJBL, yaitu Project Based Learning, yaitu kami mengimplementasikan adalah pembelajaran berbasis working group, bekerja secara kelompok, dan mempresentasikan pekerjaan tersebut. Jadi solusi yang paling utamanya itu adalah pembelajaran berbasis presentasi. Nah, contoh pada pertemuan ketiga dan keempat, saya memberikan sebuah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, bahwa dalam satu kelas itu kan ada 34 kelompok. Dalam satu kelas itu ada 34 siswa. Nah, 34 siswa ini kita bagi menjadi sekitar 8 kelompok. Rata-rata 8 kelompok itu ada, berarti ketika dibagi ke dalam 8 kelompok itu ada 4 orang, beberapa kelompok ada 5 orang. Nah, satu kelompok kita memberikan sebuah permasalahan bahwa silahkan dari setiap kelompok tersebut pikirkan ide, gagasan, atau sebuah impian membuat sebuah alat elektronika untuk masa depan. Kemudian dituangkan dalam sebuah presentasi, dalam sebuah PowerPoint. Kemudian nanti seminggu silakan dikerjakan, dipikirkan, dibuat presentasinya dengan sebaik mungkin, gagasannya dicari dasarnya, dan dibuat membuat sistematikanya juga diberikan, mulai dari latar belakang, landasan teori, pembahasan gagasan utama sampai ke penutup. Kemudian ada gambar dan videonya juga sehingga menguatkan gagasan tersebut. Silakan sistematikanya dibuat semenarik mungkin, dibuat dalam sebuah PowerPoint. Nah, kemudian 1 minggu ke depan kita akan langsung
mempresentasikan setiap kelompok, dan presentasinya juga nanti diundi sehingga tidak tahu kelompok mana yang akan untuk untuk tampil pertama supaya semuanya siap. Nah, itu sudah berjalan selama pertemuan kedua minggu, dan itu alhamdulillah feedback dari anak-anak sangat positif. Mereka akhirnya ketika presentasi tersebut, setelah setiap kelompok presentasi ke depan, kemudian setelah presentasi ada waktu sekitar kita memberikan waktu untuk membuka di forum itu tanya jawab, menampung sekitar 5 atau 6 pertanyaan, kemudian ada timbal balik dan diskusi. Itu akhirnya menjadi cair dan anak-anak tidak merasa tertekan, dan akhirnya komunikasi antara ketika diskusi itu terbuka tanpa ada rasa kaku dan tanpa ada bahwa ini adalah sebuah bahwa ini adalah sebuah pembelajaran yang awalnya mungkin bagi mereka hanya ingin presentasi saja. Ternyata ketika mereka melaksanakan tanya jawab, mereka mengalir apa adanya, seperti mereka menyampaikan gagasan ketika biasa saja. Mereka ada yang menyanggah, ada yang mempertahankan gagasan, mempertahankan pendapat, dan itu mengalir apa adanya dan seperti benar-benar bukan sebuah hal yang seperti dibuat-buat gitu. Sehingga memang pembelajaran ini bagi saya sendiri memang ini cocok sekali, dan alhamdulillah bisa perlahan melatih dari segi kepercayaan dirian siswa dalam berbicara di depan, kepercayaan dirian siswa ketika mengemukakan pendapat, dan public speaking yang dimulai, etika dalam berbicara ketika dengan orang lain, public speaking itu mulai belajar sedikit demi sedikit dan terlatih. Itu yang paling utama sebenarnya, terlatih. Demikian yang dapat disampaikan permasalahan untuk anak-anak pada bulan Agustus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.